Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Saat ini kita sedang melakukan pembersihan gulma kawan. Karena kemarin pada waktu pembersihan gulma yang di lahan ini, tanaman-tanaman yang notabene sudah terlalu tinggi, penanggulangan gulmanya memang sedikit kita tunda dan kita pindah ke lahan yang tanpa naungan yang satunya itu, yang bermulsa, yang notabene dari kata-kata mini harapannya adalah agar gulma tidak terlalu rimbun sehingga dapat menutupi dedaunan porang itu sendiri. Untuk tanaman porangnya pun sudah lumayan. Ini batang pertamanya ya sebesar ini dulu inputnya kurang lebih bibit umbi kisaran 3 on kawan. Nah kemudian untuk yang ini adalah batang keduanya pun sudah cukup besar kawan. Harapannya nanti yang jadi umbi yang ada di bawah atau umbi produksinya tentu harapannya adalah umbinya besar kawan ya. Ya itu tentunya harapan bagi seluruh petani porang. Nah, di sini kita tertarik dengan gulma. Nah, gulma yang di lahan kita itu beragam, kawan. Ini salah satunya adalah namanya babandotan, ya. Namanya babandotan atau kita kenal dengan wedusan atau bandotan, kawan. Untuk gulma ini kita cari yang sudah ada bunganya. Nah, kita cari yang masih seger, yang masih ada bunganya, kelihatan nampak batangnya seperti ini, kemudian daunnya juga seperti ini ya, nanti dapat dianalisa sendiri. Kemudian dalam perakarannya juga luar biasa, akar-akar serabutnya banyak sekali seperti itu. Di sini kita ingin menyampaikan bahwa gulma yang ada di lahan porang ini, setelah kita mencari referensi, ternyata gulma yang bernama babandotan ini ataupun bandotan ataupun wedusan ini ternyata adalah obat herbal kawan. Ini adalah obat herbal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan setelah kita ilhami ternyata apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia kawan. Sejenis gulma yang pada kenyataannya untuk petani adalah mengganggu, ini ternyata ada banyak manfaatnya untuk manusia kawan. Nah sama halnya dulu ini adalah porang. Porang itu kalau di daerah kami dulu juga dianggap adalah sebagai gulma. Setelah lama-kelamaan ternyata kita tahu bahwa porang itu sendiri memiliki banyak manfaat untuk manusia itu sendiri. Kadang hidup itu seperti kita sedang makan jeruk kawan. Jeruk itu ketika kita makan, kita menganggap bahwa itu rasanya sudah manis. Akan tetapi ketika kadang kita menemukan jeruk yang lainnya, ternyata kita akan menganggap bahwa jeruk yang awal tadi kita makan ternyata kurang manis. Nah itulah bahwa kesimpulan hidup kita itu kadangkala dapat kita simpulkan secara berkelanjutan. Nanti kita akan menemukan pengalaman-pengalaman baru itu, dan pengalaman-pengalaman baru itu nanti akan menambah khasanah pengalaman kita. Dari pengalaman itu tentunya akan memperkaya pengetahuan kita kawan. Babandotan atau bandotan ini kita kutip dari liputan6.com yang terbit pada tanggal 1 September 2018, ditulis oleh Muhammad Ridho. Bagi petani, tumbuhan bandotan sangat tidak disukai kawan. Tumbuhan bernama Latin Ageratum conizoides Linn ini menjadi gulma bagi tanaman utama kita. Di kawasan Kedu lebih dikenal dengan tumbuhan wedusan. Inilah obat herbal untuk infeksi luka. Nah ternyata untuk babandotan ini atau bandotan atau wedusan ini adalah obat yang dapat digunakan menangani luka, yaitu infeksi pada luka kawan. Mengapa bandotan tidak disukai petani? Ini disebabkan bunga putih yang lembut ini
ya, bunga putih yang lembut ini mudah terbawa angin, membuat gulma ini mudah menyebar. Memang ini kalau bunganya sudah tua kawan dan dia rontok, ini nanti mudah terbawa angin, kemudian dia dapat tumbuh dimanapun angin itu berhembus. Kemudian tingkat perkembangbiakannya pun cukup tinggi dengan pertumbuhan yang sangat cepat, sebab itu gulma sulit untuk diberantas. Memang kita yakini, kita hadapi di lahan ini juga banyak sekali gulma-gulma semacam ini. Bandotan itu prosentasenya bisa dikatakan 60% dari total gulma yang ada di lahan kita ini kawan. Kemudian namun bagi petani organik sebenarnya bandotan ini memiliki manfaat sebagai pestisida nabati kawan. Nah ternyata ini juga bisa digunakan untuk pestisida. Daunnya ditumbuk dan disemprotkan ke tanaman sebagai penolak atau repelen dan menghambat perkembangan serangga. Berarti serangga-serangga patogen yang akan berkembang biak di lahan kita ini, kalau kita ini ditumbuk kemudian kita kesemprotkan ke tanaman, maka serangga-serangga itu tidak mudah untuk datang kawan. Kemudian baru-baru ini sejumlah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto juga menemukan manfaat lain dari tumbuhan bandotan ini. Ekstrak tumbuhan bandotan ini ternyata bermanfaat sebagai obat herbal luka yang lengkap kawan. Ketua Tim Program Kreativitas Mahasiswa PKM, Melani Permata Saputri menerangkan, penelitian ini berawal dari banyaknya kasus luka yang lantas terinfeksi bakteri. Seringkali luka yang terinfeksi menimbulkan peradangan dan memicu bahaya sekunder. Masalahnya, luka infeksi tidak dapat diobati dengan satu obat sekaligus. Jarang ditemui ada obat kimia yang berkhasiat sebagai antibakteri sekaligus antiinflamasi atau peradangan. Sebab obat harus mengandung beberapa senyawa sekaligus. Padahal konsumsi obat kimia sintetik berlebihan memiliki efek samping yang cukup berbahaya untuk tubuh kita. Di sisi lain, ternyata senyawa metabolik sekunder seperti flavonoid, alkaloid, dan saponin yang merupakan senyawa antibakteri dan antiinflamasi terdapat dalam tumbuhan bandotan ini kawan. Sebab itu, tanaman ini sangat bernilai sebagai sumber obat herbal. Bandotan yang banyak jumlahnya belum banyak dimanfaatkan oleh kita, kata Melani melalui keterangan tertulis kepada liputan6.com Kamis tanggal 30 Agustus tahun 2018. Melani mengungkapkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan bandotan memiliki aktivitas antibakteri. Indikasi ini ditangkap dengan adanya daerah zona hambat di daerah Pepper Dish. Selain memiliki aktivitas antibakteri, ekstrak daun bandotan juga memiliki aktivitas antiinflamasi yang ditunjukkan dengan kemampuan ekstrak daun bandotan dalam menurunkan peradangan pada kaki tikus. Penelitian uji antiinflamasi dilakukan dengan menggunakan 30 tikus putih jenis galur wistar yang diinjeksi karagenan sebesar 1%. Pengukuran ederma dilakukan setelah dan sebelum infeksi dengan interval waktu 30 menit selama 5 jam. Sehingga dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa tumbuhan bandotan berpotensi sebagai antibakteri dan antiinflamasi, kata Melani. Kepada Humas Unsud, Alif Einstein berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat bandotan yang sebelumnya hanya dianggap sebagai gulma. Penelitian ini juga berpotensi dikembangkan untuk menciptakan obat antibakteri dan antiinflamasi. Nah, itulah hasil dari penelitian tanaman bandotan ini kawan. Tanaman bandotan ini ternyata selain dia memiliki nilai kurang baik untuk petani, yaitu karena dia menjadi gulma. Nah, sedangkan gulma itu juga dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman primer kita. Sehingga dia dianggap memiliki nilai negatif. Ternyata selain memiliki nilai negatif, ternyata bandotan ini atau bandotan ini memiliki nilai yang cukup positif untuk manusia, terutama juga untuk petani itu sendiri. Kalau daun ini ditumbuk, ya batang daun
bunga semuanya ditumbuk, kemudian dicampur dengan air, dispray kepada tanaman kita. Ini dapat mencegah pertumbuhan dari serangga-serangga yang berkembang di tanaman kita, kawan. Nah, selain itu di dunia medis, tanaman bandotan ini juga sebagai anti-inflamasi, dapat untuk mengurangi peradangan dan infeksi pada luka, kawan. Nah, inilah manfaat dari bandotan. Ternyata apa yang kita temukan di lahan belum tentu semuanya bernilai negatif. Ada nilai negatifnya dan tentu ternyata ada nilai positifnya. Oleh karenanya kita harus bijaksana, harus arif bahwa pada kenyataannya Allah menciptakan apapun di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, kawan. Semuanya memiliki nilai manfaat, tergantung kita memanfaatkannya dari segi mana. Kalau dari segi pertanian berarti sebagai gulma dia kurang manfaat. Tetapi kalau dia dimanfaatkan untuk pencegah pertumbuhan dari serangga, dia bermanfaat. Kemudian kalau dilihat dari nilai sisi medisnya untuk obat infeksi, ini juga bermanfaat, kawan. Terima kasih, semoga tayangan video ini bermanfaat. Salam sukses, salam hangat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.